Shalom. Saya dengan sukacita menyapa saudara-saudaraku yang terkasih dan yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama dengan khotbah janji manis. Saat ini khotbah janji manis akan membicarakan, memperbincangkan, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 10 dengan tema Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebelum itu, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, sebelum masuk kita dalam firman Tuhan, renungan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, baik yang di rumah, yang di kebun, yang di sawah, yang sedang bekerja, yang sedang melakukan aktivitas dalam perjalanan, baik di kereta api, di pesawat terbang, di kapal laut, baik di pantai, di gunung, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai hidup kami, bahwa kami dengan firman-Mu lewat program khotbah janji manis, saat ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Renungan firman-Mu menjadikan rema dalam hidup kami. Berkati kami, ubah kami, pakai kami, dan berkati kami semua, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, baik yang di studio, baik yang di rumah, baik dimanapun berada. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puja, dimuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari pemirsa program khotbah janji manis yang saya banggakan, yang saya cintai, kita bersama-sama saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab-mu atau buka handphone-mu, buka laptop-mu yang ada firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama yang diambil dari Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi saya akan menyampaikan ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita mengetahui Bapak Ibu, kita sudah diajarkan dari sekolah minggu, remaja, dewasa, pemuda, bahkan orang tua, bahkan di ibadah umum, di ibadah-ibadah manapun, baik komsel maupun ibadah-ibadah kecil keluarga, ibadah kaum pria, ibadah kaum ibu, ibadah kaum pemuda, yang disebut dengan anak manusia lewat firman Tuhan adalah Tuhan kita. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu disebut dengan anak manusia. Jadi kita nggak usah bingung lagi siapa sih anak manusia. Lewat firman Tuhan saat ini, bahwa anak manusia itu adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, yang lahir di kandang domba, yang mati di bukit Golgota, bangkit dari kubur, bahkan dia naik ke surga. Dia adalah anak manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Yesus, bahkan saudaraku, engkau adalah dikasih Yesus, dan kita disebut dengan anak-anak yang hilang. Ada dua kata yang perlu kita pelajari saat ini, yang disebut dengan kata mencari. Bahkan ada lagi yang kedua, kata menyelamatkan. Ada dua kata, mencari dan menyelamatkan. Luar biasa. Andai kata saya yang dicari oleh Tuhan, andai kata Bapak Ibu yang dicari oleh Tuhan, siapapun saudaraku, dimanapun engkau berada, engkau dicari oleh Tuhan. Luar biasa.
yang namanya dicari berarti sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Bahkan ada lagi kata sudah dicari dan juga diselamatkan. Oh, luar biasa. Inilah kehidupan yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan. Kita dicari dan juga diselamatkan. Mungkin sedikit kita bertanya atau kita penasaran, kenapa sih Tuhan Yesus mencari kita? Kenapa sih anak manusia yang di Alkitab disebut mencari kita? Bahkan diselamatkan. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kalau hanya sebatas dicari, udah selesai, udah. Ini bahkan diberikan keselamatan. Ada 4 poin Bapak Ibu, kenapa kita harus dicari dan diselamatkan. Yang pertama, kita dicari karena kita adalah manusia berdosa. Suka tidak suka, mau tidak mau, selagi masih dalam kandungan ibu, kita sudah disebut berdosa. Dan kita manusia saat ini adalah manusia yang berdosa. Itu kita dicari. Yang kedua, kenapa kita harus dicari? Karena kita adalah domba-dombanya. Itu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah domba-dombanya dan Yesus adalah gembalanya. Wih, luar biasa. Yang ketiga, kita dicari karena kita adalah umat yang harus menjadi saksi-saksinya. Jadi kalau kita sudah dicari, kita harus berani menyatakan bahwa kita adalah saksi Kristus dan menjadi saksi-saksi dimanapun berada. Katakan kebenaran, katakan ajaran, katakan apa yang diperkatakan oleh Yesus lewat Alkitab. Itulah yang harus kita sampaikan karena kita adalah saksi-saksinya. Yang keempat, kita dicari karena kita adalah menjadi penghuni dan pewaris kerajaan Allah. Kita dicari untuk menjadi penghuni dan pewaris kerajaan Allah. Enak nggak? Pasti enak. Sungguh enak kalau kita dicari menjadi penghuni dan pewaris kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, saya ilustrasi ini tahun 1985 di negara Belanda. Ada seorang pengusaha besar disebut namanya Tuan Max. Tuan Max ini dia terkenal pada saat itu di daerah Belanda. Dia punya perusahaan, berbagai perusahaan, baik dari perhotelan, pabrik, perkebunan, toko, dan lain-lain. Bahkan rumah sakit, universitas dia miliki di daerah, di negaranya Belanda. Namun akhir cerita, singkat cerita, Pak Max dengan istrinya rupanya tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Mereka diskusi, Pak Max dengan istrinya, bahwa di akhir usia mereka yang sudah senja, mereka harus mengangkat seorang anak angkat. Dia akan menjadi pewaris dan bahkan pemilik harta kekayaan dari Tuan Max tersebut. Akhirnya singkat cerita, dibuatlah satu sayembara pemberitahuan, siapapun dari perusahaan, pekerja-pekerja di perusahaannya, berkumpul mereka, dibentuk satu panitia ya, yang dipilih menjadi anak angkatnya dan menjadi ahli waris dari Tuan Max. Kumpullah beberapa pemimpin, direkturnya, manajernya, supervisornya, ya, kepala divisi, mandor, sapam, ya, bahkan supir dan juga office boy, cleaning service, dikumpulkan semua berbicara bahwa Tuan Max akan mengangkat salah satu dari semua karyawan untuk menjadi anak angkatnya dengan persyaratan dia bekerja lebih dari 10 tahun. Yang kedua, dia rajin. 3, dia baik hati, dia sopan santun, jujur, setia, taat, tanggung jawab, dan loyalitas dalam bekerja sebagai karyawan. Semangat sekali. Semua berebut ingin jadi anak angkat dari Tuan Max. Namun singkat cerita,
Direktur tidak ada yang lolos, manajer tidak ada yang lolos, supervisor tidak ada yang lolos, semua level-level pimpinan, kepala divisi, mandor, sapam, supir pun tidak ada yang lolos. Bahkan diteliti satu pun tidak ada yang lolos sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Tuan Max. Di akhir cerita ada seorang cleaning service, seorang pemuda. Dia sudah bekerja 10 tahun 2 bulan. Lolos, masuk sesuai dengan kriteria. Diteliti dengan pimpinannya, diingat, betul sekali. Seorang cleaning service yang tidak diduga-duga, seorang cleaning service yang tidak diperhitungkan, seorang cleaning service yang tidak dianggap memenuhi kriteria dari Tuan Max. Akhir cerita, panitia jujur kepada Tuan Max. Tuan Max, Mr. Max, ada seorang yang memenuhi kriteria. Siapa itu? Oh, dipanggil. Dia adalah seorang pemuda yang sudah bekerja 10 tahun 2 bulan. Dia rajin, semua memenuhi kriteria, dan dia berhak mendapat satu tanda sesuai dengan yang dipenuhi oleh peraturan dan kriteria tadi. Wah, senang sekali ini Tuan Max. Yaudah, panggil dia, menghadap dia. Pak Max, Tuan Max tanya, kamu kenal saya? Tidak. Kamu tidak pernah kenal saya. Dia bicara dengan seorang cleaning service ini yang akan mau diangkat jadi anak angkatnya. Tidak, Pak. Oh iya, bagus. Kalau kamu tidak kenal saya, ya sudah. Kamu akan nanti dibuat satu tanda oleh panitia bahwa kamu yang memenuhi kriteria dan kamulah pemenangnya. Luar biasa. Dia tidak duga-duga dan dia tidak bisa bayangkan seorang pemuda cleaning service. Luar biasa. Akhirnya sudah ditentukan oleh panitia, berbicaralah dia di depan umum. Terima kasih, saya seorang pemuda yang ditentukan oleh panitia dan memenuhi syarat sesuai dengan kriteria oleh Tuan Max, Mr. Max. Saya nggak nyangka dan saya tidak pernah bermimpi dan saya tidak pernah berangan-angan dan tidak pernah menginginkan. Tapi inilah hadiah yang diberikan buat saya. Saya diangkat menjadi anak angkat dari Tuan Max. Semua panitia, semua karyawan tepuk tangan. Waduh, sedih sekali, terharu sekali. Akhirnya ini si pemuda diwawancarai oleh wartawan TV. Dia bertanya, hai pemuda, alangkah enaknya saudara bisa menjadi anak angkat dari Tuan Max. Apa sih rahasianya saudara bisa menjadi anak angkat dari Tuan Max? Padahal sesuai dengan kriteria Anda sudah terpenuhi. Anda kenal nggak Tuan Max? Tidak, saya tidak kenal si pemilik perusahaan ini. Dan saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Tapi apa rahasianya? Dia bilang, saya datang pagi-pagi dari rumah, ini kantor masih tutup, saya berdoa. Saya doakan pemilik perusahaan ini walaupun saya tidak kenal. Saya doakan pemimpin saya doakan semua yang ada di perusahaan ini. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun 2 bulan dia berdoa kepada Tuhan, menyebut dan mendoakan Tuhan pemilik perusahaan itu. Dan Tuhan jawab doanya 10 tahun 2 bulan. Wih, benar. Langsung Tuan Max panggil notaris dan diangkat ini seorang pemuda ini menjadi ahli waris sesuai dengan aturan-aturan peraturan di negara Belanda. Dia beritahu ke media, dia beritahu semua ke pemerintah bahwa Tuan Max, seorang pengusaha yang terkaya di Belanda pada saat itu, telah memiliki anak, yaitu anak angkat. Dan dia sampaikan semua media, televisi semua bahwa Tuan Max sudah punya anak dan dijadikan ahli waris dari perusahaan yang dia miliki. Wih, kaget sekali. Seorang pemuda cleaning service yang tidak punya modal apa-apa bisa jadi pemilik saham. Bahkan dia sudah memiliki perusahaan dan menggantikan posisi Tuan Max sebagai owner dari perusahaan tersebut.
Hanya apa? Doa. Mari Bapak Ibu, engkau pemuda, engkau sekolah minggu, engkau remaja, siapapun saudara, bekerja itu bukan karena posisimu. Tuhan tidak memandang jabatanmu, Tuhan tidak memandang posisimu, Tuhan tidak memandang apapun penampilanmu, tapi ada doa di hati seorang pemuda. 10 tahun 2 bulan dia berdoa untuk pemilik perusahaan, dan dia adalah pemenangnya. Mari Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita saat ini adalah Yesus datang untuk mencari, bahkan menyelamatkan. Dan kita belajar dari seorang pemuda itu, hanya karena doa. 10 tahun 2 bulan dia berdoa, dan Tuhan jawab doanya. Kita hanya 2 bulan aja udah berdoa, udah bosan. Kita berdoa 1 tahun aja sudah bosan. Kita berdoa 5 tahun udah bosan. Ini seorang pemuda berdoa 10 tahun 2 bulan, dan doanya dijawab. Ya, mari Bapak Ibu, kita belajar saat ini. Ada 8 alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, ada 8 alasan kenapa kita anak-anak Tuhan harus berdoa. Yang pertama, doa memberikan ketenangan bagi hati dan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, doa membuat iman kita semakin kuat. Yang ketiga, doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Doa yang keempat, doa membuat kita mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kelima, doa adalah saluran berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang keenam, doa adalah membentuk kepedulian kita kepada orang lain. Yang ketujuh, doa adalah salah satu untuk kita bersekutu dengan orang lain. Yang terakhir, yang kedelapan, doa itu adalah membangunkan kita, membangkitkan kita, memiliki hubungan dengan Tuhan. Mari, siapapun saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak muda, berdoalah. Engkau akan dijawab oleh Tuhan lewat doamu. Mari, Tuhan datang untuk mencari, bahkan untuk menyelamatkan kita. Siapapun, dimanapun saudaraku, baik saat ini mengalami masalah, baik mengalami penderitaan, baik mengalami sakit penyakit, baik mengalami persoalan keuangan, baik mengalami persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, bisnis, apapun itu masalahmu, jawabannya adalah doa, doa, dan doa. Mari, firman yang singkat ini lewat program Khotbah Janji Manis mengajak Bapak Ibu, saudaraku di rumah dimanapun berada, supaya anak manusia adalah Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan kita, mencari bahkan menyelamatkan kita. Luar biasa. Saya sungguh senang. Semoga firman Tuhan ini menjadikan rema bagi saudara, saudaraku, Bapak Ibu, menjadikan kekuatan bagi kita semua. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, bahkan apapun impian dan cita-citamu, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari saya mengajak Bapak Ibu angkat tanganmu, letakkan tanganmu di atas kepalamu tinggi-tinggi, dan kita berdoa buat saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh sukacita yang kami dengar lewat firman-Mu. Apapun yang kami rasakan, baik pergumulan hidup, suatu persoalan pertengkaran, pertikaian, dan pergumulan hidup kami serahkan ke tangan pengasih-Mu. Bahkan sakit penyakit yang kami alami, baik sakit medis maupun non medis, Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab dan menyembuhkannya. Lewat firman-Mu saat ini, anak manusia datang untuk mencari bahkan menyelamatkan anak-anak manusia yang hilang. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjawab doa-doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari, ya, akhir penghujung firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu saudaraku selalu menonton program Janji Manis. Baik dimanapun saudara berada, di kantor, kan ada komputermu, laptopmu,
Baik di rumah, di perjalanan kan ada handphonemu, selalu jangan lepas dari khotbah janji manis. Dan janji manis membawa kita, mengajak kita menjadi saluran berkat, menanamkan pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Mari, saya Pendeta Dr. Bandar Panggabean sangat senang menyapa saudara dan menghampiri saudara dimanapun berada, dan saya selalu mendoakan saudara dimanapun berada. Terima kasih, salam hangat dari khotbah janji manis. Tuhan Yesus memberkati kita. Aku rindu dalam hadirat-Mu.